Selamat sore teman-teman semua. Sore, Pak. Selamat sore, Pak. Teman-teman, suara saya terdengar jelas? Jelas, Pak. Ya, dengar ya. Ya, gimana kabarnya? Sehat-sehat? Baik, alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. UTS-nya aman? Insya Allah aman. Insya Allah aman. Ya, oke. Teman-teman, ketemu lagi dengan saya. Sekali lagi masih belum bisa tatap muka secara langsung. Ya, karena banyak sekali kegiatan di kampus kami. Ya. Tapi tanpa mengurangi efisiensi. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pokok bahasan kita untuk mata kuliah multimedia farmasi ya secara online. Nah, teman-teman, mungkin sebelum kita mulai ada hal yang perlu saya tekankan terkait dengan presensi kehadiran. Nah, teman-teman, kemarin banyak sekali yang ngechat saya ketinggalan presensi dan lain sebagainya. Mohon maaf, saya tidak respon karena memang menurut saya ya presensinya sudah enak loh. Maksudnya tidak saya panggil, teman-teman tinggal klik isi linknya dan lain sebagainya. Kalau masih sampai ketinggalan kan berarti ya kebangetan gitu loh, sehingga ya tidak saya respon. Jadi kalau teman-teman memang ikut di kelas saya ya pasti sudah tahu presensinya, pasti nanti akan saya share, teman-teman tinggal isi. Semudah itu, sesimpel itu. Saya tidak cek dan lain sebagainya karena ya saya hanya modal percaya pada teman-teman. Ya, kalau sampai ada yang ketinggalan dengan alasan apapun, saya rasa saya agak sulit terima karena presensi saya drop di awal, ada waktu sekitar 1 jaman lebih teman-teman bisa akses presensinya, kemudian tiba-tiba alasan telat dan sebagainya, ya 1 jam selama saya awal pemaparan materi kemana? Kalau alasannya koneksi jelek dan lain sebagainya ya. Jadi mohon maaf jika ada yang bermasalah terkait dengan presensi kehadiran, saya tidak bisa layani ya. Saya agak sedikit tegaskan untuk itu ya. Oke, kan saya share untuk link presensinya. Silakan teman-teman coba dulu presensinya, apakah sudah bisa? Bisa nggak teman-teman? Bisa, Pak. Oke, bisa ya, aman ya? Ya, jadi presensi akan saya buka sampai kelas selesai. Jadi sekali lagi bagi teman-teman yang koneksinya buruk, koneksinya jelek, mungkin bisa cari sinyal dulu. Selama perkuliahan bisa coba untuk melakukan presensi kehadiran. Ya. Jadi saya tidak menerima presensi susulan dalam bentuk apapun dan dengan bukti apapun, mau teman-teman pakai screenshot lah apalah ya, itu teman-teman udah dewasa lah, udah harus bisa bertanggung jawab dengan dirinya masing-masing. Oke, saya akan share screen ya untuk materi kita pada kali ini. Oke, teman-teman apakah sudah muncul? Sudah, Pak. Sudah ya, oke. Ya, teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi yang berkaitan dengan pengembangan pesan dan media yang kaitannya dengan pembuatan sebuah media promosi kesehatan yang baik. Jadi yang baik itu bagaimana? Setiap orang saya rasa bisa membuat sebuah media promosi, tapi membuat media promosi yang baik sesuai dengan kriteria yang seharusnya itu yang terkadang masih sangat sulit ya. Nah, teman-teman, materi kali ini mungkin akan sedikit berbeda dengan materi-materi sebelumnya. Materi-materi sebelumnya saya lebih ke arah pengantar. Saya kenalkan dulu teman-teman secara perlahan tentang komunikasi, komunikasi efektif, multimedia, kemudian jenis-jenis multimedianya. Nah, sekarang kita akan mulai masuk secara teknisnya nih teman-teman. Jadi
sebuah media promosi kesehatan yang baik itu seharusnya seperti apa sih? Kemudian kriteria seperti apa yang bisa membuat media kita itu terlihat di media yang lebih baik. Ya. Nah, untuk materi kali ini juga saya sadur dari materi miliknya Kemenkes ya, atau Kementerian Kesehatan yang mana sudah pasti menjadi rujukan bagi segala macam informasi terkait dengan bidang kesehatan. Jadi saya rasa untuk informasi kali ini akan sangat relevan untuk teman-teman gunakan dalam upaya mengembangkan sebuah media yang baik. Oke. Sebentar. Saya hapuskan. Nah, kita mulai dengan sebuah pertanyaan kaitannya kenapa sih kita harus membuat sebuah pesan ya, dan kemudian kenapa pesan itu harus disampaikan ke dalam sebuah media. Review sedikit ya, yang namanya multimedia informasi ya, tentunya adalah sebuah media yang fungsinya adalah menyalurkan sebuah informasi atau pesan. Ya, sehingga harus ada dua komponen ini di dalam sebuah pengembangan multimedia informasi. Ya. Nah, pesan adalah komponen utama ya, terkait dengan informasi apa yang ingin kita bagi, informasi seperti apa yang ingin kita sampaikan. Sedangkan media seperti yang sudah teman-teman ketahui adalah mediumnya atau perantaranya. Bagaimana sebuah pesan akan di-deliver atau disampaikan kepada si penerima pesan. Nah, kedua aspek ini juga sama pentingnya, teman-teman. Kita tidak boleh mengesampingkan satu di antaranya. Baik pesan dan media adalah komponen yang benar-benar kita harus perhatikan. Media yang sangat bagus, luar biasa, tapi kalau pesan yang disampaikan tidak kuat, pesan yang disampaikan tidak informatif, tidak mudah dipahami, tentu akan tidak efektif juga. Teman-teman buat media sebaik apapun, tapi kalau isi dari apa yang ingin disampaikan tidak tersampaikan juga tidak akan efektif. Contoh teman-teman nonton film Korea mungkin atau drama Korea. Ya. Nah, teman-teman nonton film drama Korea ya, tanpa subtitle. Mungkin bagi teman-teman yang tidak menguasai bahasa Korea ya akan kesulitan. Walaupun medianya secara visual, secara audio bagus banget. Tapi teman-teman tidak mampu memahami informasi yang ada di dalam media tersebut. Oleh karena itu pesan itu juga harus penting, juga harus diperhatikan dan menjadi elemen yang penting juga. Nah, tidak kalah pentingnya media. Teman-teman punya pesan yang sangat penting, pesan yang sangat bagus untuk disampaikan, tetapi media yang dipakai adalah media yang kurang menarik, media yang digunakan penempatannya tidak strategis, tidak sesuai pada peruntukannya, ya maka pesannya juga tidak akan dapat tersampaikan dengan baik. Boro-boro dibaca, ya, tertarik aja enggak Pak, karena medianya tidak menarik. Sehingga kedua aspek ini perlu untuk teman-teman perhatikan. Nah, teman-teman, kemarin juga sudah sempat saya ulas terkait dengan konsep komunikasi. Ya, jadi inilah kenapa di awal saya menekankan kepada teman-teman kaitannya dengan
pengantar komunikasi dulu, komunikasi yang baik, ya, karena nanti akan ada keterkaitan dengan materi-materi yang selanjutnya. Nah, pesan di sini didefinisikan sebagai ungkapan bahasa dari komunikator yang disampaikan kepada komunikan yang bertujuan untuk melakukan sebuah upaya yang namanya komunikasi. Dalam pengembangan suatu pesan diperlukan kemampuan antara ilmu dan seni. Jadi bagaimana sebuah pesan itu harus bagus, tapi juga pesan itu harus menarik. Karena nggak bagus pesannya ya sia-sia. Kalau pesannya bagus tapi tidak menarik, ya siapa yang mau baca? Atau siapa yang mau mendengarkan informasinya? Pesan tidak harus dikembangkan oleh para ahli yang mampu menganalisis, mendesain strategi pesan, tetapi yang penting dapat membangkitkan emosi. Nah, kalau teman-teman perhatikan, mungkin di materi saya yang minggu lalu, saya sampaikan bahwa salah satu kecirian dari komunikasi kesehatan adalah upaya untuk membangkitkan emosi. Kemudian juga saya singgung terkait dengan bahasa yang digunakan, menggunakan kata-kata yang bersifat persuasif atau mengajak. Sehingga pesan di bidang kesehatan atau informasi yang disampaikan dalam bidang kesehatan biasanya memang memiliki kecirian khusus, salah satunya adalah kalimat-kalimatnya atau pemilihan katanya yang sifatnya persuasif atau ajakan. Apalagi dikombinasikan dengan upaya pendekatan emosional. Nah, ini ya teman-teman, secara teknik, ya, jadi pembuatan isi pesan itu meliputi yang pertama tentang tema atau ide. Kemudian isi pesan, dan yang ketiga adalah visualisasi. Bagaimana pesan itu mampu tergambarkan. Nah, contoh ini teman-teman. Ini adalah salah satu media ya, untuk komunikasi di bidang kesehatan atau informasi untuk bidang kesehatan. Nah, di gambarnya menggambarkan interaksi antara ibu dan anak yang dimaksudkan untuk membangkitkan nilai-nilai emosional tadi. Bahwa seberapa pentingnya keterkaitan antara orang tua dengan anak, ya. Kemudian menggambarkan betapa pentingnya ya, sosok anak ya, bagi kedua orang tuanya. Jadi gambar-gambarnya coba untuk dimuat agar dapat memantik rasa emosi. Entah emosi empati, entah emosi rasa takut. Contohnya apa Pak? Contohnya kalau teman-teman lihat bungkus rokok. Nah, bungkus rokok di negara kita dan di negara-negara lain sekarang diwajibkan untuk memberikan gambar dampak dari aktivitas merokok. Seperti paru-paru yang menghitam, ya, tenggorokan yang berlubang karena kanker, dan lain sebagainya. Ya, maksudnya sebenarnya sama seperti poster yang sedang kita lihat ini, teman-teman. Yaitu memainkan elemen emosi yang ada pada manusia. Bedanya yang ini berfokus kepada nilai-nilai empati, nilai-nilai positif, kasih sayang, keterikatan. Yang satunya mengedepankan rasa takut. Oke, sekarang kita akan mulai membedah. Apa sih yang dimaksud dengan pesan efektif? Dan bagaimana sebuah pesan itu dikatakan sebagai pesan yang efektif. Nah, ini teman-teman. Jadi, kalau teman-teman ingin membuat pesan yang efektif,
teman-teman harus memperhatikan 7 kriteria. Ya. Suatu pesan dapat dikatakan efektif dan kreatif jika memenuhi 7 kriteria ini. Ya, jadi silakan saat nanti teman-teman diminta oleh Pak Nur, contohnya mulai membuat poster, mulai membuat media, teman-teman diminta untuk membubuhkan kalimat atau membubuhkan ungkapan, ucapan di dalam sebuah poster tersebut atau informasi di dalam poster tersebut. Teman-teman perhatikan 7 kriteria yang akan kita sama-sama bahas pada hari ini. Kriteria yang pertama adalah kembangkan satu ide atau pesan pokok. Kenapa? Karena jika sebuah media itu di dalamnya terlalu banyak ide, maka dapat membingungkan sasaran yang dapat lebih mudah bagi mereka untuk melupakan pesan tersebut. Ya, jadi fokus. Kalau teman-teman ingin ngomongin tentang untuk membuat media tentang demam berdarah, ya sudah. Idenya hanya meliputi demam berdarah itu. Jangan ngomongin yang di luar topik atau di luar ide atau pesan pokok dari apa yang ingin kalian sampaikan. Contohnya, kalau teman-teman pernah lihat leaflet ya, leaflet itu yang dilipat jadi 3, ya, yang dilipat jadi 3, biasanya ya, hanya akan memuat satu ide atau pesan pokok saja. Kalau demam berdarah ya demam berdarah semua. Mau membahas definisinya, mau membahas pencegahannya, pengobatannya, dan lain sebagainya, tetapi pokoknya atau idenya adalah satu, yaitu demam berdarah. Nah, coba teman-teman bayangkan, kalian buat media, halaman depannya demam berdarah, pencegahan demam berdarah, halaman berikutnya pencegahan hipertensi, halaman berikutnya lagi adalah definisi dari kanker paru. Terlalu banyak ide atau terlalu banyak pesan pokok di dalam sebuah media itu tidak efektif, teman-teman. Jadi langkah yang pertama adalah teman-teman tentukan dulu kalian mau ngomongin tentang apa, pesan pokoknya itu apa, ide, tema, gagasannya itu apa dulu. Itu harus kuat. Nah, setelah idenya ketemu, setelah teman-teman tahu mau ngomongin apa, buatlah pesan yang mudah, sederhana, dan jelas. Pesan yang efektif harus memberikan informasi yang relevan dan baru untuk sasaran. Sebab bila diremehkan oleh sasaran, secara otomatis pesan tersebut dapat dikatakan gagal. Diremehkan di sini ada banyak maksudnya ya teman-teman. Apakah dia tidak menarik atau bahkan mungkin karena susah untuk dimaknai. Nah, tapi dalam konteks ini lebih menekankan kepada ke arah susahnya memaknai sebuah pesan. Mungkin sudah sering saya tekankan di kelas bahwasanya teman-teman tidak perlu ingin terlihat pintar, tidak perlu ingin menunjukkan bahwa teman-teman bisa menggunakan bahasa Inggris, bahasa China, bahasa Thailand, dan istilah-istilah rumit lainnya kepada sasaran. Sasaran juga tidak membutuhkan itu. Sehingga selalu saya katakan sebagai komunikator atau pihak yang menyampaikan informasi, tolong tekan egonya. Tolong ditekan egonya. Karena ada misi yang jauh lebih penting daripada kita hanya sekedar show off. Ini loh, saya bisa menggunakan bahasa Inggris dengan baik. Ini loh, saya bisa menggunakan istilah-istilah asing supaya keren, supaya wah.
Sehingga apa? Sehingga justru malah terkait dengan informasi yang disampaikan tidak bisa terserap secara optimal. Karena terhalang oleh ego tadi. Sehingga buatlah pesan-pesan yang mudah, sederhana, jelas, kemudian gunakan istilah-istilah yang tidak rumit, istilah-istilah yang sering digunakan. Nah, beda lagi kalau teman-teman ingin membuat puisi atau mungkin lirik lagu atau karya seni yang memang berkekuatan pada rima atau kalimat yang biasa juga kita sebut dengan sajak. Nah, itu mau menggunakan istilah-istilah asing seperti syahdan, kemudian istilah-istilah yang lain, ya silakan. Ya, karena itu adalah karya seni. Nah, ya kemarin di pertemuan awal juga saya coba analogikan kan teman-teman bagaimana perbedaan yang sangat mendasar antara media informasi dengan sebuah karya seni. Semoga teman-teman nggak lupa, itu pertemuan tatap muka kalau nggak salah. Ya, saya coba untuk bandingkan, ini loh teman-teman, kenapa ada perbedaan yang sangat mendasar antara media informasi dengan sebuah karya seni. Terkait dengan fokus dan titik pandangnya. Nah, poin ketiga adalah pesan harus dapat dipercaya. Tetapi hal tersebut tidak terlalu penting, yang terpenting adalah realitanya. Maksudnya gimana, Pak? Maksudnya adalah saat teman-teman sudah punya ide, teman-teman juga sudah mengemas pesan menjadi pesan yang mudah dan sederhana, pastikan pesan yang teman-teman sampaikan itu sesuai dengan realita. Sesuai dengan faktanya. Artinya pesan yang teman-teman suguhkan tidak boleh mengandung unsur-unsur yang menipu, unsur-unsur yang tidak benar. Istilah kerennya kita kenal dengan istilah hoax. Oke. Karena pesan yang valid secara konten, kemudian keabsahan sumbernya juga jelas, itu akan menjamin informasi yang kita sampaikan adalah informasi yang kredibel. Apalagi berkaitan dengan bidang kesehatan. Kan teman-teman sudah seringlah melihat, mendengar, membaca mungkin hoax-hoax yang berkaitan dengan kesehatan. Contoh, makan ikan laut ya, untuk ibu hamil itu nggak bagus. Nanti bisa bikin anaknya gatal-gatal atau kulitnya kasar, bersisik. Dan hoax-hoax yang lain. Sehingga informasi yang terkandung itu harus dapat dipercaya dan sesuai dengan realita. Nih contohnya. Ya, ini adalah sebuah poster imunisasi miliknya Kemenkes. Ya. Jadi informasi yang disampaikan jelas, ya, ada sumbernya, ya. Kemudian juga menarik secara komposisi, penataan, ya. Bahasa yang digunakan juga mudah, ya. Tidak menggunakan istilah-istilah yang sulit, asing. Nah, kemudian yang keempat adalah tindakan yang harus dilakukan harus memberi keuntungan. Sasaran termotivasi oleh bunyi pesan dengan tujuan akan memperoleh keuntungan dari pesan tersebut. Nah, ini
kembali lagi ke poin terkait dengan media kesehatan atau media informasi kesehatan, yang mana komponen persuasifnya itu harus kuat. Jadi persuasif tentunya untuk yang kebaikan ya teman-teman. Persuasif itu kan ajakan, pancingan untuk kita bisa mengajak, ya, tentunya untuk yang kebaikan. Merubah pola hidup yang semula tidak sehat menjadi sehat. Ya. Tuh. Sehingga diharapkan media informasi kesehatan itu saat informasinya tersampaikan oleh komunikator ke komunikan, si komunikan dapat memperoleh manfaat dari informasi yang disampaikan. Kenapa? Ya karena kalau informasi yang disampaikan tidak bermanfaat, namanya gibah, namanya gosip. Sedangkan gosip dan gibah pasti akan sangat jauh dengan kevalitan dan keabsahan dari informasi. Atau menentang poin ketiga tadi terkait dengan realita pesannya. Itu kan masih disangsikan. Dan tidak akan memberikan keuntungan apapun. Oke, sekarang gini. Kalau teman-teman dengar informasi dari temannya, si A pacarnya ganti loh. Si B motornya baru loh. Kemudian keuntungan apa sih yang teman-teman bisa dapatkan dari informasi tersebut? Kan nggak ada jawabannya. Nah itu sangat ditekankan pada media-media di bidang kesehatan. Nah, ini salah satu contoh yang lain ya. Terkait dengan media miliknya Kemenkes juga, karena kebetulan ini juga materi dari Kemenkes ya, terkait dengan upaya pendidikan balita dalam rentang waktu tiap bulannya. Ada beragam manfaat yang akan diperoleh. Manfaatnya apa? Untuk mengetahui status pertumbuhan balita, untuk mendapatkan penyuluhan gizi. Ini beragam manfaat bisa didapatkan dari sebuah media informasi kesehatan. Nah, yang kelima adalah pesan itu harus konsisten. Menyampaikan suatu pesan, utama di sebuah media, itu kalau bisa secara berulang-ulang, pesannya harus tetap sama. Konsistensi. Karena gini teman-teman, kalau teman-teman baca sebuah buku, di halaman pertama bukunya berbicara bahwa apel itu adalah buah yang mengandung vitamin C, contohnya. Ya. Kemudian di halaman berikutnya dikatakan bahwa buah apel ya, tidak mengandung vitamin C. Kan ada kontradiksi pesan tuh. Ada informasi yang tidak konsisten. Di halaman awal ngomongnya apel ada vitamin C-nya, di halaman berikutnya apel tidak ada vitamin C-nya. Nah, ini dikhawatirkan akan menimbulkan bias persepsi pada komunikan. Jadi kalau teman-teman dihadapkan informasi yang berbeda-beda seperti itu kan pasti akan bingung. Ini mana yang benar? Mana yang harus saya ikuti? Apalagi di bidang kesehatan itu banyak seperti itu. Ada yang mengatakan gerakan 7 langkah cuci tangan. Kemudian ada juga yang mengatakan 5 langkah cuci tangan. Ini 5 atau 7? Walaupun sebenarnya dua-duanya ya baik. Tapi kalau memang menggunakan teknik yang 5 ya 5 semua. 7 ya 7 semua. Jadi konsisten. Nah, nih teman-teman, ya 2 media
medianya semuanya sama-sama konsisten, konsen pada upaya polio. Yang satu dikatakan jagalah buah hati Anda dari ancaman polio, yang satunya lagi polio berbahaya. Karena pada komponen di sebelah kiri dikatakan ancaman. Kalau ancaman sudah pasti konotasinya adalah negatif. Kecuali di sini amit-amit. Ayo Bapak Ibu buatlah anak Anda supaya polio. Amit-amit ya. Sedangkan di sini kok polio harus diimunisasi, kok di sini polio kok berbahaya. Yang mana sebenarnya? Walaupun tidak selalu katanya sama ya teman-teman, tapi secara makna dan penekanan itu harus sama. Tuh, konsisten. Walaupun mungkin medianya berbeda, teman-teman buat leaflet, buat poster, buat video, tapi komponen atau intinya atau isinya tuh harus konsisten. Kalau A, yo A terus. Kalau B, yo B terus. Tidak boleh ada yang namanya tidak konsistensi. Nah, ini juga contoh-contoh media yang berbeda, tetapi konsisten dalam statementnya. Sama-sama mengatakan bahwa polio itu berbahaya. Nah, ini juga 3 media sekaligus. Nih, di sini pendekatan anak Anda sangat berharga. Jangan biarkan polio merenggutnya. Sama. Bebas polio. Kenapa kok harus bebas? Berarti polio berbahaya. Kenapa kok buah hati harus dijaga dari ancaman polio? Berarti berbahaya. Ya. Tuh. Ini juga bagi media-media yang lain dengan makna yang sama, walaupun medianya berbeda-beda. Nah, yang keenam adalah pesan dapat menyentuh akal dan rasa atau empati atau perasaan. Tidak hanya memberikan alasan teknis dan dapat diterima oleh akal pikiran, tetapi juga dapat menyentuh nilai-nilai emosional. Penyampaian pesan oleh tokoh terkenal seperti public figure. Ya, jadi public figure atau tokoh masyarakat itu bisa digunakan sebagai salah satu strategi untuk menyebarluaskan pesan dan menambah kekuatan dari isi pesan. Nah, tetapi perlu diingat juga bahwa pesan yang tersampaikan secara luas itu juga harus berkaitan dengan konteks atau isi pesannya. Pesan yang disampaikan juga harus mampu diterima oleh akal pikiran. Harus masuk logis. Contoh, minumlah obat ini. Dalam 30 detik kanker langsung sembuh. Nah, kan sudah pasti akan sulit untuk diterima akal pikiran. Kemudian juga sebisa mungkin menyentuh nilai-nilai emosi. Tadi pada slide awal sudah saya coba jelaskan. Emosi yang sifatnya menekan atau dalam tanda kutip menakut-nakuti, atau memilih langkah emosi yang mengetuk rasa empati, atau nilai-nilai terkait dengan kesedihan dan lain sebagainya. Tinggal bagaimana pendekatannya. Nih contohnya, ya. Ini sebuah leaflet, ya. Dan ada gambarnya sama seperti yang tadi, menyusui, ya, keluarga bahagia. Ini benar-benar mencoba untuk mendekati komunikan secara emosi. Oh, berarti kalau saya atau keluarga saya menerapkan ASI eksklusif, maka nanti keluarga saya akan bahagia, ibunya bahagia, anaknya tenang, sehat. Jadi
gambaran-gambaran seperti itu yang coba untuk dibangkitkan pada komunikasi. Nah, kemudian mendorong untuk bertindak atau berbuat sesuatu. Pemakaian kata-kata atau ungkapan-ungkapan yang memotivasi ke arah tindakan. Contoh, ayo ke posyandu, waspada, lakukan 3M+, instruksi sifatnya. Slogan-slogan, jargon-jargon itu digunakan untuk menarik, untuk mendorong, dan supaya lekat di masyarakat atau di komunitas. Nah, ini contohnya penggunaan kata waspada dibuat sangat dominan, warnanya berbeda, ukurannya paling menonjol. Kemudian hal ini menegaskan bahwa adanya sikap yang perlu diambil, yaitu terkait dengan kewaspadaan. Digambarkan dengan nuansa agak sedikit horor, ya, karena memang ditekankan kewaspadaannya, karena dampak negatif yang akan ditimbulkan karena demam berdarah hingga sampai ke kematian. Ya, kemudian lakukan 3M+, jargon 3M+, kemudian germas, gerakan masyarakat hidup sehat, PHBS, ini slogan-slogan atau jargon-jargon, singkatan-singkatan yang dibuat untuk mendorong, menguatkan, menyemarakkan kampanye-kampanye atau informasi-informasi yang penting atau informasi-informasi yang difungsikan untuk menggerakkan masyarakat atau informasi yang diperuntukkan untuk skala masif atau luas. Nah, ini ya juga ya, jangan lupa ingatkan juga. Maaf, ini pesannya dikeluarkan oleh lembaga yang tervalidasi, lembaga yang jelas asal-usul informasinya, ada logo dari institusinya, sumbernya, sehingga informasinya dapat dipertanggungjawabkan, keabsahan dan kevalitan dari informasi yang ada. Ya, berikutnya kita akan membahas tentang struktur pesan. Tadi ada 7 kriteria pesan efektif. Sekarang kita akan membahas tentang struktur sebuah pesan. Oke, nah pesan teman-teman itu secara struktur, secara teorinya ya itu terkenal dengan istilah DCA, attention, interest, desire, conviction, dan action. Jadi ini adalah rumus ya, atau patokan ya, bagi teman-teman saat ingin membuat pesan yang terstruktur. Kita bahas. Yang pertama, attention, perhatian. Agar pesan dapat lebih menarik dan khalayak sasaran, maka diperlukan bantuan berupa ukuran untuk media cetak atau airtime, jam tayang, jam siar untuk media penayangan atau penyiaran. Itu juga harus jelas. Kan kalau di televisi itu kan ada yang namanya prime time. Jadi waktu-waktu yang memang banyak penonton menyaksikan acaranya atau jam-jam yang banyak menyedot perhatian dari penonton. Biasanya jam-jam 7, jam-jam 8,
Oleh karena itu biasanya teman-teman kalau perhatikan, contoh deh, ya kayak RCTI itu kan biasanya masih punya ini ya teman-teman ya, sinetron-sinetron andalannya ya. Contohnya deh kayak Ikatan Cinta dulu ya. Nah, itu kan sempat booming sampai berita di mana-mana itu semua. Nah, itu kan diletakkan oleh RCTI pada jam prime time. Jam 7 malam setelah selesai ibadah Isya mungkin, setelah selesai bekerja ya. Jam 8, jam-jam yang memang banyak yang memperhatikan TV pada waktu itu. Nah, beda lagi kalau di jam 12 malam, jam 1 malam, itu kan jam-jam yang sedikit orang yang menyaksikan televisi di jam-jam tersebut. Karena jam-jam tersebut adalah jamnya istirahat. Ya, orang-orang sedang tertidur dan lain sebagainya. Ya, istirahat intinya. Sehingga sedikit yang nonton, perhatiannya berkurang. Nah, itu juga diperhatikan untuk membuat pesan ya, atau pesannya supaya lebih menarik ya, dibuatlah media yang memang medianya secara ukuran media cetaknya ya mudah dibaca ya, kemudian waktu penayangannya adalah waktu-waktu yang tadi ya, populer yang banyak orang nonton ya, sehingga informasinya lebih mudah untuk disampaikan. Kemudian penggunaan warna, ya, spot dan full color, ya, tata letak atau layout, jenis-jenis huruf atau tipografi, istilah lainnya. Ya, jadi perhatikan huruf yang digunakan, jangan gunakan huruf-huruf yang sulit dibaca, huruf-huruf yang wah ini keren Pak, tapi ya kalau nggak bisa dibaca ya buat apa? Ya. Nah, nih contohnya. Ya, jadi permainan warna, permainan gambar, kemudian informasi yang disampaikan, ya. Posternya. Nah, kemudian interest atau minat. Minat dari khalayak sasaran perlu dibangun agar ada rasa ingin tahu lebih jauh. Kemudian perhatian juga harus segera ditingkatkan menjadi minat. Jadi sebelum ke minat itu kita pancing dulu perhatiannya. Jadi tahapan awal itu sebenarnya ke perhatian. Setelah perhatian didapatkan, ya, maka nanti akan masuk ke minat. Dengan demikian, menggunakan kata-kata atau kalimat pembuka sebaiknya dapat merangsang orang untuk ingin tahu lebih lanjut. Memancing dengan perhatian yang nantinya jika orang sudah mendapatkan perhatian diharapkan dapat masuk ke tahapan berikutnya yaitu berminat. Contoh ini saya pernah ngalami sih sendiri teman-teman. Jadi waktu saya pulang kerja itu kan biasanya teman-teman pernah lihat ya orang yang jualan buah di pinggir jalan ya. Itu saya lihat tulisannya buah duku waktu itu nggak salah. Ya, buah duku 10.000. 10.000 kan, 1 kilo, 10.000 per satu tulisannya. Nah kemudian saya berhenti dong karena wah murah nih. Buah duku harga 10.000 per satu kan, per 1 kilo kan. Wah murah nih. Nah ternyata setelah saya berhenti, saya dekati, ternyata ada angka 2 di sana. Jadi per setengah kilo. Ternyata saya capek-capek putar haluan, kemudian belok ke tukang yang jual buah. Ya. Ternyata tidak 1 kilo, tapi per setengah kilo itu 10.000. Ya sama aja berarti kan sekilo 20.000. Nah itu contohnya. Ya saya berarti berhasil tertarik saya. Kemudian saya berminat untuk beli, saya putar haluan, putar balik, berhenti, berminat. Tapi ya tadi keputusan untuk beli dan tidak beli kan ya tergantung. Ya, karena minat itu kan ya hanya sebatas minat, belum sampai ke implementasi atau penggunaan.
Tapi setidaknya sampailah ke tahapan minat dulu. Ya, nih contohnya, ya, 2 saja cukup. Apa nih yang cukup? Kok pisang? Kok cuma 2? Apa sih maksudnya? Terus nanti buka ke buku halaman berikutnya. Halaman selanjutnya. Oh, ini toh maksudnya. Jadi sebenarnya informasi apa sih ini? Tapi harus diikuti dengan informasi lanjutannya ya, teman-teman ya. Jadi kalau buat media jangan cuma kayak gini tok, tapi teman-teman juga harus tanggung jawab. Setelah teman-teman menarik perhatian, teman-teman memancing minat, ya teman-teman harus menyuguhkan informasi yang berkaitan dengan halaman awalnya. Jangan orang itu digantung penasaran. Jadi sudah penasaran, sudah berminat, tapi nggak tahu ini apa sebenarnya. Sama kayak cerita ke temannya, kamu tahu nggak apa? Temannya tanya, nggak jadi deh. Kan nggak tanggung jawab jadinya ya. Sudah mancing minat, sudah mancing perhatian, ya, tapi informasi tidak diberikan. Nah, kemudian desire atau kebutuhan, atau istilah lainnya adalah keinginan. Suatu pesan ya, harus berhasil menggerakkan keinginan khalayak sasaran untuk bertindak, berperilaku sesuai dengan harapan. Kebutuhan dan keinginan mereka terpenuhi jika melakukan sesuatu tindakan tersebut. Contoh, obat generik murah dan bermutu. Kemudian stop demam berdarah dengan 3M+. Ya, jadi menggerakkan, ya, bertindak, berperilaku seperti yang diharapkan. Nah, ini ya tindakan ya. Jangan biarkan nyamuk demam berdarah datang, ya, jangan sampai ada di sekitar kita. Ini contohnya. Yang keempat ada conviction atau rasa percaya. Membangun rasa percaya atau trust harus dilakukan sehingga khalayak tidak meragukan pesan kesehatan yang ada. Kaitannya dengan tadi sih tetap kevalidan dari pesan yang disampaikan. Dengan adanya bukti-bukti atau realita yang terkait, bahkan jika memungkinkan dilengkapi dengan gambar-gambar terkait informasi dan pesan kesehatan tersebut. Maka khalayak sasaran dapat semakin mempercayai informasi atau pesan kesehatan yang dimaksudkan. Ya, kan sekali lagi ditekankan terkait dengan kualitas dari informasinya. Ya, jadi kenapa orang itu bisa percaya terhadap informasi? Ya pasti didasari dari sumber yang jelas, ya. Kemudian terkait dengan fakta-fakta yang ada, ya. Sehingga orang itu dapat lebih percaya dan mau mendengarkan apa yang kita sampaikan. Nih contohnya dengan gambar, ya sebagai faktanya. Di gambar-gambar tentang dampak dari filariasis atau istilah lainnya adalah penyakit kaki gajah. Yang kelima ada action atau tindakan. Ya, jadi pada tahap ini kebutuhan khalayak sasaran sudah terpenuhi, di antara mereka sudah mulai goyah dan tersentuh emosinya, namun masih timbul perlawanan dan keraguan-raguan dari diri mereka. Ya, apabila benar yang dijanjikan oleh pesan tersebut ya, dilakukan, ya, kalau enggak ya dia pasti akan lebih tidak melakukan. Jadi kalau yang action itu sudah masuk ke tahapan kembali ke komunikannya, teman-teman. Jadi informasi itu sudah kita sampaikan, sudah semenarik mungkin, sudah sebagus mungkin, sudah sevalid dan serealita mungkin, ya, tapi kembali lagi orang itu mau percaya, mau tidak, mau melakukan ataupun mau tidak, ya kembali lagi kepada pihak yang menerima informasinya. Ya, dengan demikian sasaran harus lebih diyakinkan dengan data
yang ada bahwa pesan tersebut patut dilakukan dan keputusan yang diambil juga semakin mantap. Di poinnya adalah upaya-upaya keyakinan. Jadi upaya-upaya yang dilakukan untuk menambah keyakinan dari komunikan atau pihak yang diberikan informasi, bahkan dibumbui dengan data, dibumbui dengan fakta-fakta yang lebih kuat. Contohnya nih ya, di chikungunya tidak menyebabkan kematian atau kelumpuhan ya, disampaikan chikungunya hanya mengakibatkan shock dan lain sebagainya, jadi masih bisa disembuhkan tapi harus tetap waspada. Ya, oke, teman-teman. Jadi itu secara teori terkait dengan bagaimana sih kita mengembangkan media dan pesan yang baik, ya, baik secara pesan melalui kriterianya dan media secara konsepnya yang baik itu seperti apa. Ya, oke, teman-teman. Itu yang bisa saya sampaikan mungkin untuk kesempatan kali ini. Ada yang mau tanyakan mungkin? Halo? Mungkin belum, dari kami belum ada, Pak. Belum ya? Sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas, Pak. Oke. Kalau sudah cukup jelas ya teman-teman, mungkin kita cukupkan untuk pertemuan kali ini. Untuk materi nanti akan saya share. Sekali lagi jangan lupa presensi. Setelah kelas saya tutup, saya tidak menerima komplain presensi dalam bentuk apapun. Walaupun teman-teman membawa bukti sebanyak mungkin, ya, saya rasa ya sudah terlambat. Ya, harusnya presensi ya pada saat di kelas. Ya, oke teman-teman, terima kasih yang sudah hadir. Saya tutup. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, gimana, Mbak Siti? Ada yang mau tanyakan? Mbak Siti? Siti? Maaf Pak, kepencet. Oh, ya kepencet. Oke. Ya, itu ya teman-teman ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih.